masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, saya minta untuk bangkit berdiri bersama. Kita beri pujian. Pertama sekarang untuk ibadah. Atas
putus asa, yang tidak akan mampu untuk menghadapi keadaan dunia ini, apalagi untuk bisa setia beribadah melayani Tuhan. Oleh sebab itu mohonlah kekuranganmu di tengah kami, curahkanlah jamalah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mohon kekuranganmu dalam ibadah ini, jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti. Tuhan hadir di tengah kami, mengampuni, menyucikan kami semua, mengurapi dengan Roh yang suci, mulai dari pelayan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, singer komputer, setiap kami yang hadir pada bulan pagi hari ini. Layakkan mampukan kami untuk dapat memuji membesarkan nama Tuhan di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka, tibakan dengan selamat, bersama dengan kami memuji memuliakan Tuhan. Yang tidak bisa hadir, ampunilah karena sakit penyakit, biarlah darah Yesus yang menyembuhkan, menolong. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa terjahat berusaha menghalang-halangi anak Tuhan dapat beribadah. Bahkan selama ibadah ini apapun bentuk gangguannya, kami usirkan pekerjaan setan. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala peralatan yang kami gunakan, baik juga listrik, AC, penerangan, kendaraan di parkir, Tuhan jaga lindungi, dan kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hormat takut akan Tuhan, mengalami jamaah kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih kita puji berkat nama Tuhan. Dengan Tuhan yang 3:7, sebab Tuhan baik. Masuk gerbang. Haleluya. Tuhan baik di setiap kehidupan kita.
rumah kesaksian. Kami mohon siapa yang ingin bersaksi untuk tampil ke depan untuk menyambut kesaksian. Kita angkat pujian buat Tuhan yang administrasi 19 bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersyukur buat saat pagi yang indah ini. Di mana Tuhan masih memberikan kesehatan bagi keluarga kami, bagi juga bagi saya pribadi. Kalau setelah yang lewat, saya saksikan ya, saya sudah mereka di sini orang. Dan sekarang puji Tuhan saudara, saya sudah bisa seperti biasa. Mereka dalam pemulihan betul-betul memang bisa saya. Tapi saya sangat bersyukur semakin hari Tuhan memulihkan saya sehingga saya bisa beraktivitas seperti dulu juga dan melayani Tuhan. Jadi saya saksikan yang kedua saudara di mana mungkin sudah mengetahui kalau orang tua kami yang sudah dipanggil Tuhan pada malam minggu yang lewat di kecelakaan ditabrak kereta. Orang tua kami mau menyeberang saudara ditabrak sepeda motor gitu, anak sekolah yang mau tamat SMA bisa kali. Saya pikir waktu kami berangkat hari Selasa dari sini sekolah izin Tuhan saudara. Doakan buat anak-anak keluar kami di tanah jauh, anak-anak cucu mereka buat kita pun. Baik juga buat mama kami sering ngasih keringat buat kakaknya sendiri. Seolah-olah masih seperti mimpi saudara, baru 3 minggu lewat dari sini saudara. Kalau mama tua kami sama seperti ini, mama tua kami melempar ke kampungnya saudara. Doakan kami, doakan keluarga mama tua kami ini supaya semakin hari semakin tetap setia melayani Tuhan seperti mama tua kami, biar kami keluarga boleh mengikuti jejak mama tua kami sebagai seorang pendoa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebuah kesaksian pada pagi hari ini. Sebelumnya adalah kesaksian yang saya saksikan bisa membangun dan membangkitkan iman kita semua yang ada di sini. Selamat pagi buat kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Karena bersaksi pada Tuhan sangat banyak menolong kehidupan kami, khususnya keluarga kami juga, keluarga Manado ya. Di mana saya pernah bersaksi dulu adik kami, adik ipar saya yang paling kecil ya, di bawah kami sudah 17 tahun mengalami sakit kepala sebenarnya, yang tidak tahu apa penyebabnya. Ya, sudah di CT scan tidak ada penyakit, di MRI juga tidak ada ya. Dari setiap rumah sakit kami pergi ke rumah sakit tertentu, CT scan karena bersih, MRI tidak diizinkan rumah sakit karena CT scan bersih, tidak ada penyakit. Tapi setelah pergi ke rumah sakit, ada satu lagi rumah sakit tidak usah sebut-sebut ya. Di sana juga langsung dilakukan CT scan karena adik kami ini sangat mengeluh kesakitan. Saudara saya sudah menyaksikan karena saking bosannya mungkin ya keluarga dari
keluarga si Mungkir dan keluarga mana kita, adik kami ini sakit, jadi mungkin tidak ada lagi yang memperdulikan adik kami ini. Nah begitu saja sakit memang. Saudara, jadi dulu juga pernah saya meninggalkan adik kami ini, ya karena ada keselisih paham. Saya tidak tahu sampai seperti itu penderitaan yang dialami oleh adik kami ini suami istri. Ya, kalau secara letterlet diperhatikan orang, adik kami ini di antara kami 9 bersaudara, dialah yang paling kaya secara materi, saudara ya. Jadi orang melihat bahwa tidak mungkin lagi ada penderitaan karena orang hanya berpatokan kepada uang. Kalau sudah ada uang berarti sudah tenang kehidupan. Ya. Tapi ternyata tidak, saudara. Saya selama masuk ke dalam keluarga adik kami ini karena dia memang sangat membutuhkan support, dukungan, doa. Saya melihat sangat menderita. Suami istri sangat menderita, ya. Karena yang sakit menderita, yang merawat pun lebih menderita. Saudara berkasih, ya. Banyak di luar sana pasangannya yang sakit yang menjaga yang meninggal. Ya, itu loh tidak terjadi banyak kita saksikan. Tapi saya terus menguatkan adik saya. Setiap hari saudaraku kami berdoa di sana. Setiap hari saya memberikan dukungan kepada adik kami. Tuhan jadikan saya kesaksian di keluarga ini. Saya pikir saudaraku, ya, mereka tidak membutuhkan materi dari saya, tapi mereka membutuhkan dukungan. Yang sampai pernah kami bawa kepada Bapak Gembala juga, ya, karena sakit dia tidak tahu lagi mau kemana. Saya tidak tahu lagi Kak mau kemana. Saya sudah putus asa, tapi saya masih takut mati. Katanya saudara, bagaimana dengan anak-anak saya? Katanya, ya, ternyata Kak uang bukan segala-galanya. Katanya banyak pengakuan-pengakuan yang diakui adik kami ini kepada Bapak Gembala yang tidak kami ketahui pun diakui. Itu pun sampai dia bilang, aku udah semua loh Kak, aku akui sama pendeta kakak, tapi dibilang katanya belum. Ya, itu memang dibilang Pak Gembala, belum semua Pak Gembala, ya. Maksudnya memang harus dibenahi dengan firman, mengaku bertobat. Itu maksud Bapak Gembala memang, ya. Bukan hanya sekedar keluar dari mulut, kalau tidak dibenahi dengan firman, mungkin besok-besok akan mesti berbuat lagi. Bisa kan orang mengaku dosa. Hari ini ya Tuhan saya berbuat ini, tetapi kalau tidak dibenahi dengan firman, besok pasti mengulang lagi. Nah itu maksudnya, ya. Jadi memang dibilang Bapak Gembala bukan begitu Pak cara pengakuannya, gitu ya. Secara pribadi dilayani Bapak Gembala. Di sini hanya 1 kali dia datang, lebih dari 2 minggu saya rasa di sini artinya sama dengan Bapak Gembala. Tapi setelah itu kami ajak lagi, tidak mau lagi. Dibilang Bapak Gembala dilayani secara pribadi pun Bapak sendiri saja dapat manfaatnya. Tidak mau lagi, saudara, ya. Nah, jadi pasrah saja, ya udahlah Kak, doakan aja katanya, ya. Doakan saja kami katanya. Tapi saya terus support saudara. Tidak bisa hanya berdoa, saya di rumah, dia di rumahnya. Enggak. Kita harus langsung ke dia, supaya dia merasakan bahwa kita mendoakannya. Bukan berarti supaya semua keluarganya tahu kalau kita mendoakan, bukan. Tapi itulah dukungan dan support tadi, ya. Sering kalau Mama Ayu bersaksi bantu kami di dalam doa, dia tidak tahu siapa yang mendoakan, kan begitu, ya. Tetapi kalau di dalam penderitaan, dia membutuhkan dukungan langsung yang dia lihat. Begitu. Jadi saya secara pribadi pergi ke rumahnya hampir setiap hari, sudah sampai anak saya ke rumah tiap hari ke rumah tadi. Padahal dia tidak tahu kan, saya pergi ke sana itu di tengah-tengah kelelahan dalam bekerja, ya. Saya mengisi kesibukan untuk mendukung adik kami ini, yang mendukung dalam penderitaannya. Suami istri memang sangat menderita sudah menghadapi penyakit ini, karena ya ada juga memang tidak merasa menderita suami sakit atau istri sakit, pasangannya sakit. Kalau memang sudah tidak perlu saja, tapi namanya mereka yang masih saling mencintai atau saling menyayangi, ya pasti turut merasakan penderitaan itu, ya. Kami terus berdoa untuk adik kami ini, ya.
Ternyata saudaraku, ya saya memang setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan apa penyakit adik kami. Walaupun memang dari kuasa Tuhan, Tuhan lepaskanlah. Itu saja doa kami terus ya. Bahkan melalui rekaman pun kalau memang saya tidak bisa datang, saya rekam. Saya adik saya ini, ya. Jadi memang inilah doa dan pergumulan kami karena memang penyakit tidak ada sampai dokter-dokter profesor dari satu rumah sakit pun tidak bisa menemukan penyakit adik kami. Tidak ada penyakit bapak. Bapak hanya punya penyakit stres berlebihan, takut berlebihan katanya saudaraku ya. Ada lagi yang bilang penyakit ini dan penyakit itu, banyak orang mengatakan ini dan itu. Sampai adik kami juga tukar-tukar pikiran dengan teman-teman juga, tetap juga tidak mendapatkan solusi. Tidak ada solusi, saya bilang. Solusinya hanya berdoa. Kuatkan dan teguhkan hatimu, dengarkanlah rohani setiap malam kalau kau mau tidur supaya Tuhan. Saya tidak bisa tidur, Pak. Bayangkan saudara tuh sampai di masak air panas, ada air panas itu yang labar berdiri dimasukkan ada tempat-tempat seperti karet, itu memang itu untuk apa katanya itu untuk kepala juga, mendinginkan kepala atau bagaimana, atau memecahkan gumpalan-gumpalan darah yang membeku katanya ya. Jadi sampai pakai air panas dia tidur, saudara, supaya dia bisa tidur. Jadi memang banyak sekali proses yang dia alami, sangat panjang ceritanya. Tetapi puji Tuhan, ya, waktu seminggu yang lalu di MRI tidak ada, ya. Lalu dikonsul lagi ke THT, ya, dikonsul ke THT, ternyata di situ saudaraku yang Tuhan tunjukkan penyakit, ya. Ya dokter mereka memang sangat kompak dokter-dokter itu, jadi ya tidak cuek dengan pasien, mereka sangat peduli dengan pasien. Ayo Pak, kita konsultasi kalau tidak ada. Ternyata di THT itu sudah ternyata penyakitnya ada daging tubuh di dalam hidungnya, ya, sehingga menyumbat oksigen masuk ke dalam otaknya, ya, sehingga mengalami sakit kepala yang berlebih sampai 17 tahun tidak menderita. Tapi biarlah dengan doa-doa, ya, dengan mukjizat Tuhan dia tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkannya dan Tuhanlah yang menunjukkan penyakitnya. Yang sampai masuk ke kamar operasi karena saya memang tidak bisa ke sana saudara, orang terbatas. Jadi saya hanya melalui rekaman saja kirim doa tadi saya ini melalui rekaman supaya dia mendengar begitu ya. Sangat baik memangnya. Ya, saya berterima kasih juga memang untuk media sosial ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Nah, jadi kami kirimkan doa. Memang dia takut saudara waktu operasi, ya. Hari Kamis itu, hari Rabu kemarin memang langsung dibilang dokter ini Pak ada daging tubuh di dalam hidung katanya. Kita harus operasi, saudara ya. Jadi memang berapa hari, cuma 3 hari singkatnya memang saudara dia langsung mau minta operasi. Dia karena sering stres, dia rasa takutnya berlebihan, memang sangat takut. Jadi kalau kita bicara pun dia terus murah terpancing emosi. Kami bisa mengendalikan dan kami bisa maklum, ya. Nah, tetap kau harus sabar ya, saya bilang. Terus kami mendukung dia sampai operasi. Nah, operasi berhasil, saudara, terima kasih. Sudah banyak cara canggih sekarang ini, tanpa potong hidung pun bisa operasi sekarang ya. Nah, puji Tuhan saudara, tidak ada fisiknya yang cacat, hanya daging tubuh tadi diambil. Sekarang memang dalam pemulihan, tetapi puji Tuhan adik kami sudah sehat, ya, sudah sehat. Biarlah dengan mungkin di antara kita ada yang pernah berdoa untuk kami ini, kami berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Gembala. Dan biarlah kesaksian ini bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita bahwa harta tidaklah segala-galanya, ya. Kesehatan pun tidak bisa dibeli dengan harta. Bayangkan saudaraku, dia kaya, ya. Mungkin ya sebagian kita ada yang tahu, ada yang tidak, apa pekerjaan di kami dia. Tapi biarlah mereka ya, tidak bisa kita menjadi hakim atas mereka. Nah, jadi dan kegagahan dan keperkasaan pun saudara, dan kebolehan pun tidak bisa juga membawa kita ke surga, melanggengkan atau mengenalkan kehidupan kita. Nah, satu lagi kesaksian saya saudara ya, apa impact kami yang paling besar
hari Kamis kemarin mengembuskan napas terakhir. Abang kami ini seorang tentara, ya, seorang tentara yang gagah berani dan perkasa, ya. Tapi puji dia, tapi sangat disayangkan, ya. Dulu karena kegagahannya mungkin ya ada kesombongan, ya. Tapi bukan berarti kita mau menghakimi, ya. Tapi ini hanya menjadi contoh buat kita, ya. Bukan saya akan menjelek-jelekan, ya. Tapi itulah masa kehidupan seseorang dengan kematian itu harus terkait. Kalau kita hidup berarti harus terkait dengan kematian, ya. Saudara terima kasih, ya. Tapi setelah terkena penyakit, ya, mereka juga, ya, saudara pegawai negeri suami istri, ya. Yang satu kakak kami ini guru, yang satu tentara Korami, ya. Nah, ini juga, ya, bisa diambil Tuhan semua, ya. Tiba-tiba terkena penyakit gula berulang, tulang busuk sampai ke lutut, ya, dipotong, diamputasi kakinya sebelah, ya. Nah itu setelah itu lama-kelamaan sampai tidak bisa lagi bicara, sampai hilang kesadaran, gulanya drop. Nah hari Kamis itu dipanggil Tuhan dengan, ya, banyak melepaskan ilmu-ilmu perdukunan dulu. Iya, banyak saudaraku yang dipegangnya namanya masa tentara atau mungkin, ya, nah supaya ada ilmu orang sedang melihat ilmu kebal atau apa segala macam, saya tidak tahu, ya. Hanya di ujung buku sini saja, saudara, di ujung buku di jari tengahnya ada buku yang tidak boleh, satu saja buku ini yang tidak boleh dipotong. Ternyata di dalam itu ada simpanan ilmu-ilmu perdukunan, ya. Nah, jadi apalagi kayak khususnya bagi kita pedagang, maaf, ya, bagi kita pedagang, jangan sampai kita coba-coba dulu mencari laris. Nah ini paling sering terjadi kepada pedagang, ya. Nah, karena dulu itu tidak lakukan perdukunan ini. Jadi saya di sini, maaf, ya, saya di sini bukan menuding atau menghakimi keluarga kami, tapi ini menjadi kesaksian dalam kehidupan kita sebagai jemaat di sini, ya. Nah, diambil Tuhan juga nyawanya. Jadi memang ini saudaraku, ya, rencana kami tidak nanti sore, besok pagi kami baru bisa ke sana karena saudara dalam situasi keadaan mengurus anak-anak dan pekerjaan kami tidak bisa langsung ke sana berhari-hari atau menginap. Ya mungkin kakak-kakak kami yang lain sudah duluan ke sana yang bisa, tapi ya biarlah. Nah, kita sama-sama berdoa semoga tetap dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga khususnya, kami bisa menjadi kesaksian yang hidup sekalipun kami dihina, diolok, ataupun dikecilkan, ataupun mungkin dibahas, ya. Karena keluarga kami sering membahas karena kami sendiri saja, saudara, yang karismatik seperti gereja kita ini, ya. Ya, saya bersyukur, saudara, ya, dilibatkan dalam firman pengajaran yang benar sehingga saya tidak bisa bertahan karena firman, bukan karena pribadi. Kalau pribadi ini bisa saja berubah, ya, tapi biarlah karena firman Tuhan membuat kami bertahan di dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, bukan karena di gereja saja, tapi dimanapun kita berada, ya, kita senantiasa melayani Tuhan, memenangkan orang-orang yang kita kasihi. Yang pertama dimulai dari kita lebih dahulu, dari keluarga kita, baru kita bisa memenangkan yang lain. Biarlah kesaksian ini menjadi kesaksian yang baik bagi kita semua, menjadi contoh yang hidup dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan Tuhan. Mungkin apa ya kalau kembali bahwa hari sidang Jumat yang dikasih Tuhan, ya, bahwa hari Jumat kemarin istri saya Mama Felix, ya, meninggalkan medis lah namanya, kalau sudah namanya di kulit, ya, karena bulan 4 hari kemarin puji Tuhan dinyatakan positif hamil. Tapi setelah memasuki minggu ke-7 atau minggu 8, banyak mengalami namanya sekarang masalahnya flek atau ada pendarahannya. Jadi dia perlu darah gitu kan, karena kan kalau memang kandungan ini sebenarnya sensitif, masih di kehamilan muda gitu kan, 3 bulan pertama, semester pertama.
Jadi kami bawa anak kami semua terakhir, ya untuk ya USD lagi lah, USD lagi, mungkin USD dulu, mungkin sekarang yang masuk pakai alat kayak lagi apa ya. Dan yang kata memang jarinnya ada, kandungannya juga ada, tetapi jarinnya tidak berkembang dan letak jantungnya juga tidak ada. Jadi kami bilang, sudahlah, ya mungkin itulah yang terbaik mesti Tuhan bagi kita bagaimana. Hanya saja kita bilang setialah. Jadi doa kembali supaya maafkan ini kuat. Nah sebenarnya secara fisik boleh kelihatan ceria, tetapi secara mental sebenarnya dia lemah. Karena yang mengingat juga makin saya mengumpulkan juga ya seperti dan kesempatan juga saya bilang ya udahlah, jangan habis sudah ya ini bukan akhir dari segalanya. Ya semakin semua lakukan ada cuma itu jalan ya mengaku lebih banyak keuangan kita sebagai suami istri belum setia belum semua mungkin itu kami sampaikan ya saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Kembali yang bersuara yang sudah terima Tuhan mungkin ada yang tahu yang mendoakan ya supaya ini juga ya tetap seperti siap salah lagi ya tetap bukan harta yang jalannya tapi bisa masalah bisa Tuhan ambil tapi ya kita mungkin bertahan sampai pada kesudahan yang Tuhan inginkan kita tetap setia dari Tuhan karena banyak sekali membuatkan kami supaya kami juga tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan sampai di sini kesaksian kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Yang pujian kepada Tuhan. Kalau Tuhan lakukan sebelum membuktikan. Kemudian kita akan berbicara masalah yang kedua, ayat 12 tadi.
dia, puji Tuhan, dari legislator juga saat kita masuk ke dalam firman Tuhan, semoga kembali kita untuk hidup bersama. Tuhan menolong mengubahkan setiap kehidupan kita. Mengingat tanggal 56 sujud di altar. Bila hati terang
mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami saat kami datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Semua persembahan kesaksian yang sudah dinaikkan, mohonlah Tuhan yang mendengar berkenan di hadapan Tuhan, menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Saatnya firman Tuhan dinyatakan di tengah kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, mendengar firman dengan kesungguhan, dengan kebutuhan, sehingga kami bisa mendengar baik, mengerti, percaya yakin akan firman-Mu, dapat mempraktikkannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kudus, jamaah tangan Tuhan atas kehidupan kami, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, keubahan hidup terjadi. Jika Engkau datang kali yang kedua, menjadi sama seperti Engkau, layak menyambut Yesus di awan-awan permai bahagia selamanya. Segala kuasa iblis setan jahat selalu berusaha bekerja mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main, apapun bentuknya kami usirkan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan Tuhan di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, menjelang siang, selamat hari Minggu, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Baik, kita segera mendengarkan firman Tuhan. Kembali dalam pelajaran kita Markus pasal yang ke-14. Dan kita sudah berada pada bagian yang kedua. Jadi Markus 14 ayat 56 sampai 65 ini berbicara mengenai dua macam saksi dan kesaksian. Yang pertama saksi palsu, sudah beberapa kali kita sudah membahas mengenai saksi palsu. Sekarang kita berada pada ayat yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-65. Ini mengenai saksi benar. Dan contohnya adalah itulah pribadi Yesus sendiri, ya. Yesus memberi contoh sebagai saksi yang benar. Yesus bersaksi, nanti Bapak Ibu baca kembali di rumah ayat 60 sampai ayat 65. Yesus bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias dan kepala atas tubuhnya, sekalipun harus menghadapi siksaan, sekalipun harus menghadapi kebencian, ya, sekalipun Yesus harus sampai mati di kayu salib, Yesus tetap menjadi saksi yang benar. Yesus tetap mempertahankan kebenaran sekalipun sampai harus menghadapi penderitaan, sampai mati di kayu salib. Ya, itu sebabnya mari kehidupan kita juga harus menjadi kesaksian. Ya, bukan saksi yang palsu, tetapi saksi yang benar yang diteladankan oleh Yesus. Ya, Yesus ini sejak lahir sampai naik ke surga adalah saksi kebenaran. Ya, saksi kebenaran menjadi kesaksian. Bahkan ia juga bersaksi akan datang dan pasti datang kembali untuk kedua kalinya menjemput semua orang kudusnya. Ayo, kehidupan kita harus sudah hari-hari ini menjadi saksi, ya, karena kita sudah melihat bagaimana teladan itu lewat pribadi Yesus, kesaksian terang, kesaksian benar. Ya, demikian kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 27, bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya harus menjadi saksi sejak dari mulanya. Ya, sejak awal mengikut Yesus menjadi murid-muridnya. Tetapi kamu juga harus bersaksi.
karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, nah kita sudah harus menjadi kesaksian. Nah ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sejak awal mengikut Yesus, sejak menjadi murid-murid Yesus, sudah harus menjadi saksi kebenaran. Sudah harus menjadi saksi, kesaksian. Maka demikian juga kita gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, harus sudah memiliki kesaksian Yesus sejak semula. Kesaksian Yesus sejak semula berarti sejak awal pengikutan kita kepada Yesus, ya, sejak kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, maka sejak itu juga pengikutan kita disebut juga pengikut Yesus. Maka kita harus menjadi kesaksian. Ayo, sudah berapa lama kita sudah menjadi Kristen? Nah, kalau pengikutan kita hanya karena ikut-ikutan orang tua, kita sudah ketinggalan. Nah ini nanti yang jadinya terdahulu terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ya, harus sudah menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Ya, nah kita akan melihat kesaksian Yesus sejak Yesus lahir. Sejak awal mengikut Yesus, sudah harus kita memiliki kesaksian Yesus. Apa yang Yesus saksikan sejak awal, ya, kelahiran Yesus? Kita akan perhatikan ini. Ya, Matius 1 ayat 20 sampai 21. Ini yang pertama, kesaksian Yesus yang pertama. Dan kita yang disebut sebagai pengikut Yesus sudah harus meneladani, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus lahir karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kesaksian Yesus yang pertama, yaitu apa? Sejak Yesus lahir, ia lahir untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini tujuan kelahiran daripada Yesus. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang berdosa. Ya, kalau tujuan Yesus untuk mengentaskan kemiskinan, ya, terlalu kecil. Ya, setan juga dapat memberikan harta kekayaan. Ingat kan waktu Yesus selesai berpuasa, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu asal aku menyembahmu. Setan juga dapat memberikan. Jadi itu bukan tujuan daripada kita mengikut Tuhan. Ya, jadi kesaksian Yesus yang pertama, Yesus lahir, Yesus datang lahir untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari pihak kita. Bukti kita memiliki kesaksian Yesus yang pertama adalah apa? Menyelesaikan dosa. Menyelesaikan dosa. Ini bukti kita memiliki kesaksian Yesus, bahwa saya mengikut Yesus, bahwa saya saksi yang benar adalah menyelesaikan dosa. Menyelesaikan dosa adalah lewat mengaku dan mengampuni. Bukan malah saling menghujat, saling menghakimi, saling menjatuhkan. Itu bukan kesaksian. Kalau hari-hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, suka menghujat, suka menghina, bukan kesaksian. Kesaksian kita menyaksikan Yesus. Kalau kita mau menjadi saksi Yesus, jangan saling bertengkar, bukan menyelesaikan masalah. Cobalah, kita dikatakan orang Kristen, dikatakan disebut orang beribadah, tetapi mungkin tetangga kita, wah bagaimana itu? Nah, bukan menjadi kesaksian.
tetapi malah menjadi batu sandungan. Jangan bertengkar. Ya, menyelesaikan dosa. Kalau ada masalah, kalau ada sakit di hati, ya selesaikan lah. Saya sakit hati sama mukama begini. Ya, ada risikonya memang. Tetapi saling mengaku dan mengampuni. Ya, saling mengaku dan mengampuni. Kalau salah mengaku dosa. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita benar sesuai dengan firman Tuhan, mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Nah, saat kita mau mengaku, saat itulah darah Yesus aktif menyelesaikan dosa kita, menghapus dosa kita. Saat kita sudah diampuni dosa kita, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan hidup dalam terang. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa, kita disebut anak-anak kegelapan. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kalau bertahan dengan dosa, kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan lewat mengaku dan mengampuni. Dibenarkan, hidup dalam kebenaran. Sebab itu hiduplah sebagai kita mau menjadi saksi. Ya, contohnya di kantor korupsi, berdagang salah, lalu kita bersaksi, diberkati Tuhan, punya mobil, rumah bagus. Oh, itu bukan kesaksian. Orang lain berkata, aduh dia hasil dari korupsi, aduh dia hasil dari merampok, aduh dia hasil dari nipu orang. Bukan menjadi kesaksian. Kalau ada dosa dalam nikah rumah tangga, kenapa ada pertengkaran? Ya karena ada dosa. Ya. Adam dan Hawa itu hidup damai di Taman Eden, tidak ada pertengkaran, damai. Ketika sudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Menyalahkan kan? Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, menjadi sama seperti ular semua. Ya, saya sampaikan minggu lalu, kalau kita tidak tulus dalam mengikut Tuhan, ya, Alkitab katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada ketulusan, yang ada hanyalah kecerdikan ular yang menguasai kehidupan kita. Maka ketulusan selalu dapat mengalahkan kecerdikan ular. Secerdik apapun ular itu, secerdik apapun manusia, coba ngakal-ngakali kita. Kalau kita tulus itu merpati, dipenuhi oleh Roh Kudus, dijamu oleh Roh Kudus, dapat mengalahkan kecerdikan. Ayo, ini ada dosa, maka sudah menjadi seperti ular. Ya, maka tetap hidup dalam kegelapan. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan dosa, kita hidup dalam kebenaran terang. Ya, di dalam rumah tangga jangan ada lagi bertengkar, selesaikan. Jangan ada lagi kepahitan. Ya, adik, saudara, ipar dan lain sebagainya, saling mengaku, mengampuni. Selesaikan dosa hari ini juga. Jadi hidup dalam kebenaran itu berbicara terang. Maka apa yang dihasilkan pada ayat yang ke-9? Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ya, jadi hidup benar itulah terang. Yang dihasilkan apa? Terang, kebenaran. Bagaimana kita supaya bisa hidup terang dalam kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dosa tidak menguasai kehidupan kita lagi. Mengapa dosa terus berkuasa? Karena kita tidak hidup sesuai dengan firman. Maka kita tidak berada dalam terang kebenaran itu. Ya, lalu dikatakan keadilan, terang keadilan. Berbicara adil, tidak memihak siapapun. Maka berbicara adil hanya memihak Tuhan. Memihak Tuhan sama dengan memihak firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ingat dalam Keluaran 32 itu. Ya, waktu Israel menyembah lembu emas, anak lembu emas, Musa turun gunung dan marah dia. Dia memecahkan dua batu lalu berkata, siapa yang memihak Tuhan sandang pedang? Siapa memihak Tuhan? Bukan siapa yang memihak aku, kata Musa. Siapa yang memihak Tuhan? Sandang pedang. Nah, kalau kita sudah memihak Tuhan baru adil.
Dalam memecahkan masalah apapun, ayo memihak Tuhan. Jangan memihak tulang, amang buruk. Nampaknya kelihatan nasihatnya benar ya. Nampaknya hikmatnya bagus. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin adil. Ya, harus benar dulu sesuai dengan firman. Harus hidup dulu dalam kebenaran sesuai dengan firman, baru bisa adil. Nah, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman, nggak mungkin kita bisa adil. Memihak Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin anaknya sudah mulai beranjak dewasa, lalu hubungannya, pasangan hidupnya tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Kasihanlah sudah umurnya berapa. Wah, itu bukan menolong anak kita, bahkan menjerumuskan dia. Ya. Dalam keadaan yang paling merosot. Mari, harus hidup dulu dalam kebenaran, baru kita bisa adil. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, baru bisa adil. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar, adil, dan baik itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ya, baik, benar, dan adil. Benar, baik, dan adil adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Biarpun baik berkorban ratusan juta untuk gereja, tetapi hasil dari korupsi. Bagaimana? Itu ya hasil dari korupsi ya, dia persembahkan untuk gereja sana. Kandungan tidak menjadi saksi. Ya, tetapi menjadi sandunan. Ya, kemarin dalam ibadah kaum muda muli remaja beribadah dengan hormat takut akan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menerima persembahan yang timpang, yang jagat. Ayo, hal-hal yang kecil dulu. Kita memberikan persembahan. Coba kita kalau misalnya beli snack atau jajanan gorengan, ya. Janganlah hampir persembahan yang kita berikan asal-asalan. Bukan masalah besar kecilnya Bapak Ibu Saudara. Dari itu sikap kita. Ya, itu persiapan sebelum kita ibadah, berilah yang terbaik. Bukan masalah besarnya. Tuhan tolong. Ya, jadi ayo benar dulu, hidup sesuai dengan firman, baru adil, memihak Tuhan. Baru perbuatan baik ini sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini menjadi saksi. Ini ada kesaksian Yesus. Ya, di dalam Alkitab di mana Paulus dulu namanya Saulus. Maka sesudah dia bertobat, baru setelah itu menjadi Paulus, Rasul Paulus yang menjadi saksi. Jadi hidup benar dulu, diampuni dosanya, baru bisa menjadi contoh. Bagaimana kita bisa menjadi contoh di pekerjaan sehari-hari, nikah, rumah tangga, kalau tetap mempertahankan dosa? Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Kita perhatikan 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Ini adalah pengakuan Paulus, ya. Dia mengaku perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Ya. Jadi firman Tuhan ini adalah untuk menegur, mengajar, mendidik, ya. Dan ajaran itu juga masih kasih daripada Tuhan. Saya teringat apa yang terjadi di India di pesawat. Lalu ajaibnya ada satu orang yang selamat. Lalu dia katakan, bukan karena aku baik, banyak orang lebih baik daripada aku, tapi aku mendapat kesempatan untuk ini. Jangan sampai dulu diajar Tuhan dulu, baru hajaran yang paling berat, baru kembali. Ngapain? Ya, kalau sampai hajaran juga kita tidak mau bertobat, aduh. Ya ini, Paulus memanfaatkan saat di mana belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Ya, dikatakan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, ayat yang ke-16. Kalau kita sudah berbuat dosa tetapi masih diperkenankan hidup, ini adalah kesabaran anugerah Tuhan. Gunakan.
kesempatan, kesabaran, anugerah Tuhan untuk menyelesaikan dosa. Harus kita sampai mengaku bagaikan Paulus ini di antara mereka, ayat yang ke-15, akulah yang paling berdosa. Kalau sampai hari ini kita datang kepada Tuhan tidak merasa bahwa kita adalah orang yang paling berdosa, maka tidak akan pernah kita merasa kesempatan, kesabaran Tuhan adalah bentuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Besok kita akan ulang dosa lagi. Masih hidup saya Pak Pendeta, masih hidup saya. Ya, Tuhan tolong. Maka pelajaran terbaik bagi kita, kalau kita mau menyadari tentang kehidupan ini, ayo coba besuk orang-orang yang datang aja ke rumah sakit dengan berbagai penyakitnya. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Kita ayo marilah memanfaatkan kesabaran Tuhan ini. Saulus selalu memanfaatkan ini. Ayo kalau masih firman Tuhan di sana, betul-betul kasih kemurahan Tuhan untuk kita segera menyelesaikan dosa supaya kita bisa menjadi contoh kesaksian. Ya, maka kalau kita sampai hari ini disebut sebagai orang Kristen belum bisa menjadi saksinya Tuhan, kita akan pada waktunya akan menyangkal Tuhan. Petrus itu contohnya. Ya. Kamu kenal dia? Enggak. Bohong. Nipu. Enggak ngaku dia kenal Yesus. Enggak ngaku dia bahwa dia saksinya Yesus. Untung ada pokok ayam. Itulah firman Tuhan, pokok ayam. Firman yang diulang-ulang supaya kita ngaku. Ayo selesaikan dosa. Ya, ayo menjadi saksi. Seperti Saulus menjadi Rasul Paulus. Kehidupan kita sudah berdosa, tetapi mendapat kesempatan lewat mendengarkan firman Tuhan berubah mengakui dosa. Tuhan tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 2 ayat yang ke-8. Ya, ayo. Sejak kita mengenal Yesus, mengikuti Yesus, sudah harus menjadi kesaksian. Ya, yang pertama tadi. Sejak Yesus lahir, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bagi kita harus menyelesaikan dosa supaya bisa menjadi saksi Tuhan. Hidup dalam kebenaran, adil, baik, sampai bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kesaksian Yesus kedua. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Yesus sudah lahir, dewasa, lalu apa? Mati di kayu salib. Ini yang harus disaksikan. Apa artinya bagi kita? Bagi kita, bukti memiliki kesaksian Yesus adalah Yesus ini taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Bukti kita memiliki kesaksian Yesus adalah apa? Kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Taat dengar-dengarannya kepada firman. Seringkali kita demikian. Daging kita ini suka masih bersuara. Baru digosipin begini sudah langsung. Baru kena perkataan dari istri yang tidak enak atau sebaliknya sudah langsung menaruh cerita dan lain sebagainya. Ini daging kita masih bersuara. Bagaimana supaya daging kita tidak bersuara? Yaitu lewat taat dengar-dengaran pada firman. Firman bilang begini, sabar. Hadapi suaminya sabar ya. Hadapi istrinya sabar ya. Diserang, kita nggak sabar. Dagingnya masih bersuara. Semoga kita mengerti. Taat dengar-dengaran kepada firman sampai daging tidak bersuara ini. Selama masih daging bersuara, belum mati daging ini. Coba orang mati, mau diapain pun. Mau ditampar, mau diejek juga nggak terasa dia. Mati dagingnya. Karena dia taat dengar-dengaran. Sampai Yesus mati di kayu salib. Kita taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara. Ya, ada contohnya di Alkitab itu. Abraham taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Ya, maka kalau kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan, Abraham taat dengar-dengaran sampai menyerahkan anak-anak satunya, anak janji yang sudah ditunggunya lebih kurang 25 tahun sejak dijanjikan Tuhan. Lalu itu diminta Tuhan lagi. Tetapi apa yang terjadi ketika dia taat dengar-dengaran? Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, siapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita? Jangan merasa Tuhan yang bertanggung jawab.
Maka ketika Tuhan mau bertanggung jawab dalam kehidupan kita, kita harus taat dengar-dengaran. Semoga kita mengerti ini. Ya, saya seringkali sampaikan bagi kaum muda, bagaimana kita tak dengar-dengaran kepada Tuhan? Taat dengar-dengaran kepada orang tua juga masih minim. Bagaimana juga berbicara taat dengar-dengaran kepada gembala, apalagi kepada gembala surgawi. Marilah Tuhan tolong kehidupan kita semua, mulai daripada saya. Kita masih belajar, tetapi mari, ya, ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, mari Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau kita tidak taat dengar-dengaran, ini sama dengan kita sudah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi tidak taat sama dengan melanggar hukum Allah. Ketika Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah yang dilarang, itu cuma satu. Ketika mereka tidak taat, jatuh ke dalam dosa, melanggar hukum Tuhan. Ya. Berarti kalau kita taat dengar-dengaran, kita bebas dari maut. Harusnya Adam dan Hawa itu tidak perlu diusir dari Taman Eden, selalu mengalami kebahagiaan surga. Mengapa kita sering kali tidak bisa mengalami kebahagiaan surga, tetesan air mata? Bukan karena uang, karena kita tidak taat. Haleluya. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kesaksian Yesus yang ketiga, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini yang ketiga, dikatakan aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Jadi kesaksian Yesus yang ketiga, ya, ini adalah lanjutan daripada kesaksian yang kedua, Yesus mati di kayu salib, dan yang ketiga ini menjadi satu. Ya, jadi kesaksian Yesus yang ketiga, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mati tetapi juga bangkit. Nanti saya terangkan. Yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ada hubungannya tadi dengan ketaatan sampai Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mati tetapi juga bangkit. Apa artinya bagi kita? Tadi Yesus mati sampai mati di kayu salib, taat sampai mati di kayu salib. Kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Artinya apa? Kalau kita taat pada firman sampai daging tidak bersuara, sama seperti Yesus. Yesus yang sudah mati, tetapi dia juga yang bangkit. Kalau kita taat dengar-dengaran pada firman sampai daging tidak bersuara, kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan, bebas dari dosa, bebas dari maut. Maka artinya apa? Kalau kita tidak mau taat pada firman, taat dengar-dengaran, kita akan tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan bukan berbicara bangkit, miskin jadi kaya. Sekali lagi bukan perkara yang jasmani. Ya, kalau Tuhan berikan berkat jasmani itu adalah bonus. Karena kita hidup dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dahulukanlah kerajaan surga dan kebenaran semua ditambahkan padamu. Ya, jadi kalau kita tak dengar-dengaran, kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan berarti artinya apa itu? Kita hidup dalam kesucian. 1 Petrus 1 ayat 22. Itu maksudnya. Mati terhadap dosa, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, mengalami kuasa kebangkitan, hidup dalam kesucian itu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada firman.
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, jadi kalau kita tidak taat dengar-dengaran, kita tidak akan pernah mengalami kuasa kebangkitan. Mempertahankan dosa, hidup dalam keegoisan, hidup dalam manusia daging, kita tidak pernah akan hidup dalam kesucian. Jadi taat dulu baru mengalami kuasa kebangkitan, hidup dalam kesucian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh apa? Ketaatan kepada kebenaran itu. Ya. Ketaatan kepada kebenaran berarti ini sama dengan taat pada firman pengajaran yang benar. Orang yang hidup dalam kesucian tempatnya di mana? Bukan di tempat orang berdosa. Hidup dalam kesucian bagaimana tempatnya? Tempatnya adalah di ruangan suci. Dalam tabernakel itu terkena ruangan suci itu 3 macam ibadah pokok. Coba tunjukkan alatnya. Ya. Nah ini. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kembali back. Coba perhatikan itu. 3 macam ibadah. Nah, ini ada 3 macam alat. Tekun dalam persekutuan, tekun dalam ibadah raya, hari Minggu, tekun dalam pengajaran pemecahan roti. Bagi kita di tempat ini hari Kamis, tekun dalam ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci, tekun dalam doa, mezbah dupa emas, tekun dalam ibadah doa penyembahan. Orang yang hidup dalam kesucian tempatnya di ruangan suci. Berarti artinya apa? Kehidupan yang hidup dalam kesucian berada di dalam kandang pengembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi mari kalau kita sasarannya mau hidup dalam kesucian, tekunlah dalam kandang penggembalaan. Ya, lalu kembali lagi ayat yang tadi Efesus 1 Petrus 1. Lalu lanjutannya lagi, hidup dalam kesucian sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu saling sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Begitu ya. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah kita mengalami kesucian, hidup dalam kesucian itu kita mengalami kuasa kebangkitan. Lalu kuasa kebangkitan yang kedua apa? Hidup dalam kasih. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya. Itu di dalam Yohanes 21. Nanti dibaca mengenai Petrus mulai ayat yang ke-15. Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihi aku dengan segenap hatimu?" "Ya, aku mengasihi." "Kasihlah, gembalakanlah domba-domba." Ya, jadi kasih itu hanya ada di kandang penggembalaan, ibadah pelayanan. Ibadah pelayanan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan hidup nikah rumah tangga. Ini rahasia besar di dalamnya. Ya. Jadi kasih itu hanya ada sebenarnya dimulai dalam rumah tangga dan kandang penggembalaan, tidak ada di tempat lain. Ya, di tempat lain hanya ada hujan es. Itu kalau kita perhatikan saat di bangsa Israel berada di tanah Mesir, terjadi itulah. Ya, bangsa Israel akan keluar dari Mesir, salah satu dari 10 hukum Allah kepada Mesir apa? Terjadi hujan es. Nah, itulah kena. Ya. Ayo, di mana terjadi hujan es atas rumah-rumah di Mesir, tetapi ya di tanah Gosen, di tempat penggembalaan, di mana bangsa Israel berada di sana, bebas dari hujan es. Hujan es itu kan berbicara krisis kasih. Ya, kasih menjadi dingin, beku seperti es. Es kan membeku. Ya, tetapi di dalam kandang penggembalaan kita bisa saling mengasihi, bahkan sampai mengasihi musuh. Alkitab katakan kesaksian itu ya berasal daripada apa? Yerusalem kan? Sampai nanti ke ujung bumi. Yerusalem itu kota suci, Bapak Ibu Saudara. Ya, kota suci bagi kita ya ruangan suci, hidup dalam kesucian dulu baru bisa saling mengasihi. Kalau kita dikatakan bisa mengasihi tetapi tidak hidup suci, masih berdosa, kasih daging. Jadi kalau ada tiba-tiba baik, kasih dia. Enggak. Itu kasih ada maunya Bapak Ibu Saudara.
Ya, kalau kesucian itu tidak mengharapkan apa-apa, meskipun akhirnya kita sudah bisa mengasihi, tetapi kita tidak dapat balasan apa-apa, nggak ada masalah. Itu hidup dalam kesucian. Semoga kita mengerti ini. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Jadi kesaksian itu harus dimulai dari nikah rumah tangga, baru bisa lanjut sampai ke ujung bumi. Kesaksian bagi tetangga, kesaksian dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Dan hasil daripada kehidupan yang suci dan saling mengasihi, yaitu dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Diberikan jubah yang indah. Ya, maka ayo arahnya ke situ, Bapak Ibu Saudara. Dan ialah memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar. Lanjut 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang suci bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi jangan sampai kita yang sudah jadi imam pelayan Tuhan justru menjadi sandungan. Mohon maaf, berarti imam pelayan Tuhan seperti ini imam pelayan Tuhan KW. Semoga kita mengerti ini. Yang dipaksa-paksa yang jangan begitu. Sudah harus menjadi kesaksian Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi imam pelayan Tuhan, sudahlah dalam rumah tangga menjadi kesaksian. Walaupun seringkali daging kita ini, waduh, Yesus itu menjadi saksi sampai mati. Kita sampai dagingnya mati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong kehidupan kita. Ayo bersaksi mulai dalam nikah rumah tangga. Ya, tadi mempunyai kesaksian Yesus yang lain apa? Saling bagi kita saling mengaku dan mengampuni. Hidup benar, ada terang kebenaran, keadilan dan kebaikan. Lalu kesaksian Yesus mati tetapi bangkit. Ya, itu lewat ketaatan, taat maka kita bergerak kemana-mana. Oh, ya kelihatan baik nih di rumah nih. Wah, suami tiba-tiba baik di rumah. Kalau dia tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, kebaikannya di rumah itu perlu dicurigai Bapak Ibu Saudara. Jadi harus hidup benar dulu sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup benar dulu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan salah, kita bergerak kemana-mana kelihatan baik ya dilihat orang, tapi nikahnya payah. Di luar saja kelihatan ini, wah, papanya siapa ini? Oh baik ya, tapi di rumah morat-marit. Ayo Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Bukan mau dibuat menjadi ya anggota jemaat sesungguhnya, tetapi sesungguhnya mau kita dibuat jadi anggota tubuh Kristus, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita harus menjadi saksi. Kita hanya menjadi saksi di gereja, kelihatan baik semuanya. Tuhan tolong, harus sampai menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, mari Tuhan tolong kita semuanya. Lalu yang keempat, Kisah Rasul 1 ayat 11a. Ini dapat kita pelajari. Kesaksian Yesus sudah diteladankan dalam kehidupan kita. Yang keempat, kesaksian Yesus yang keempat. Yang keempat, Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Ya, secara ilmu bumi ini tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, tetap Yesus bisa terangkat ke surga. Berarti apa? Mau setia. Kita tidak boleh terikat akan segala pengaruh dunia dengan segala kesibukannya, kesukaannya, kesusahannya, pergaulannya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen lalu pergaulan kita salah, gravitasi bumi ini, keterikatan kita akan dunia yang terlalu kuat Bapak Ibu Saudara. Disebut orang Kristen tapi pergaulannya masih salah. Masih bisa dipengaruhi, orang lain cakap kotor. Lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan, gravitasi bumi ini, keterikatan dunia ini sangat memikat kita. Bagaimana bisa seperti Yesus yang terangkat ke surga? Yakobus 4 ayat 4. Ya, daya pikat dunia ini seringkali membuat kita. Siapa hendak menjadi sahabat dunia? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, berarti ini sama dengan terikat dengan dunia. Kalau tidak dengan demikian, kita sangat terikat dengan dunia ini.
Maka mengapa kita seringkali tidak setia berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan? Karena ikatan dunia ini sangat begitu mengikat kehidupan kita. Tidak terikat oleh dunia, dibuktikan dengan setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Di dalam nikah rumah tangga demikian, setia berkobar-kobar untuk memperbaiki nikah, bagaimana supaya baik, benar, adil sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ayo, kalau sudah mulai frustasi, kalau sudah mulai kecewa, putus asa, sesungguhnya Kisah Rasul 1 ayat 11b. Ya, ini. Ya, tadi mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Lalu dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus sejak lahir sampai terangkat ke surga, bahkan nanti dia akan datang. Ini kesaksian, ini firman nubuatan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita juga kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja mempelai pria surga. Ya, Yesus sebagai kepala, itulah firman pengajaran yang benar. Selalu mengingatkan kehidupan kita. Sekarang tinggal suruh pilih. Alkitab katakan terserah. 3, 20, 21. Kita harus mengerti ini, bahwa keluarga kita bukanlah di dunia ini. Karena keluarga kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari Yesus lahir itu, Yesus sebagai juru selamat menyelamatkan kita. 21. Yang akan mengubah kita, Yesus. Ya, yang akan datang kembali kedua kali adalah kita harus mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hidup yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Ya, mengalami perubahan hidup hari-hari ini dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Bagaimana Tuhan mau mengubahkan kita dalam sekejap saat suara nafiri itu diperdengarkan? Nggak bisa. Karena daya ikat dunia ini terlalu kuat. Maka kita harus mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ayo, Yesus mau datang. Yesus sudah tidak lama lagi mau datang. Janganlah Tuhan tolong kehidupan kita. Mari berubah semuanya. Mulai dari apa perubahan hidup itu? Mulai terang-terangan, jangan sembunyi. Alkitab katakan di dalam Matius 3 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, Matius 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jujur, terang-terangan, itulah keubatan hidup. Kita tahu kan Yudas Iskariot sembunyi-sembunyi soal perkara uang. Ini, ayo milih Tuhan. Nah ini, ayo jangan seperti Yudas, kembalikan persepuluhan persembahan khusus. Ya, saya pernah sampaikan ya dalam firman Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita ada 3. Ya, setiap berkat yang kita miliki. 1, kembalikan milik Tuhan. 2, ada milik sesama. Baru yang ketiga adalah untuk milik kita sendiri, bukan untuk difoya-foyakan, tetapi untuk bisa kita nikmati, untuk bisa kita mengucap syukur. Itu kalau kita mau mengerti, ya, kalau kita mau diubahkan hidupnya, harus sampai demikian. Jujur juga artinya apa? Mengakui segala kelemahan dan kekurangan. Ayo jujurlah, mulai dari keuangan. Uang ini perkara yang paling kecil. Untuk perkara uang, Yesus tidak perlu turun ke dunia ini. Yesus lahir di dunia ini, tapi apa? Menyelamatkan orang berdosa, untuk bukan mengentaskan kemiskinan. Terlalu kecil uang bagi Tuhan. Kalau dalam uang saja kita tidak jujur, bagaimana kita bisa jujur dalam nikah? Ya, ayo. Di Alkitab juga dikatakan Raja Daud sembunyi-sembunyi apa? Mengambil istri orang. Lalu suaminya dibunuh, istrinya diambil kan, Uria. Lalu apa yang terjadi? 2 Samuel 12 ayat 12. Karena perbuatannya itu, Tuhan akan terang-terangan. Coba buka 2 Samuel 12 ayat 12. Ayo jangan ada yang disembunyi-sembunyikan, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi
tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lebih baik. Yudas juga itu sembunyi-sembunyi. Akhirnya apa? Perutnya terburai. Dipermalukan, kejijikan. Ya, dimuntahkan. Wah, bau. Tidak menjadi kesaksian. Ya. Ayolah lebih baik sekarang kita akui kekurangan, kelemahan kita. Terang-terangan. Soal nikah, soal ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Inilah, tidak ada kemampuan kita. Seperti bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ya, keubahan hidup tadi dimulai dari jujur terang-terangan, lalu ditambah percaya penuh pada Tuhan. Ditambah percaya penuh kepada Tuhan. Inilah keubahan hidup. Di Alkitab juga dikatakan, nggak usah kita buka ayatnya. Ketika Petrus mulai bimbang karena kena angin itu, dia tenggelam. Kalau kita bimbang, kita akan tenggelam seperti Petrus. Ayo, seorang bayi ya yang hanya bisa menangis itu berbicara kejujuran, dia nggak bisa ngomong apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya menangis, aku haus akan air susu murni. Ya, haus akan air firman yang murni, firman pengajaran yang benar. Aku haus Tuhan. Hanya bisa menangis. Kalau kita mau melihat pekerjaan firman, betapa firman Tuhan itu. Ya Tuhan, saya tidak bisa tahu lagi harus bagaimana cara mengucap syukurnya kepada Tuhan. Saya hanya bisa menangis. Mungkin keluarga sudah mulai pecah, bagaikan perut Yudas yang sudah mulai pecah, mulai berantakan, mulai morat-marit. Mari, masih ada kesempatan. Belum seperti Yudas, seperti Petrus yang kembali mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari mempercayakan diri kepada Tuhan. Jujur dan percaya, ini sama dengan mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Seperti bayi yang menangis. Saat kita mengulurkan kedua tangan kita, Yesus juga mengulurkan tangan kepada kita untuk melakukan mujizat di tengah kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Hanya dua ini kebutuhan kita gereja Tuhan. Seperti bayi yang menangis, yaitu jujur dan percaya. Kalau kita bisa jujur dan percaya, saya yakin percaya Tuhan akan pakai kita menjadi kesaksian. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik, singer tampil ke depan. Ini yang kita butuhkan dalam kita mengiring Tuhan. Ya, ayo jujur dan percaya. Yang dibutuhkan dalam nikah rumah tangga kita adalah air anggur yang manis. Kalau dalam nikah rumah tangga kita justru air anggur yang asam, mari biarlah kita menangis seperti bayi, supaya Tuhan mencurahkan anggur yang manis dalam kehidupan kita. Menghadapi kemustahilan kaum muda, Tuhan, saya sudah berumur, Tuhan, saya sudah bekerja, tetapi kenapa keadaan saya begini? Menangis kepada Tuhan. Menangis sampai tangan Tuhan diulurkan untuk memberkati dan menolong kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian ini. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Jadikanlah alatmu. Itu. Ya. Tuhan, ini aku. Jadikanlah alatmu untuk memberitakan Injil. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Jadikanlah hambamu untuk melakukan. Ulang dari awal. Saya ulang, kita bersama bangkit berdiri. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Jadikanlah alatmu untuk memberitakan Injil. Haleluya. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Jadikanlah hambamu untuk melakukan
Ya, sungguh-sungguh dari awal ini kerinduan kita. Tuhan pakai kita jadi saksinya Tuhan. Tuhan, ini aku jadikanlah Tuhan untuk memberitakan Injil. Tuhan, ini aku, haleluya. Tuhan, ini aku jadikanlah Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Saja dengan perlahan, haleluya. Minta kepada Tuhan. Kalau kita belum bisa menjadi saksi, masih sering menjadi satu Tuhan, hanya seperti bayi, hanya menangis di hadapan Tuhan. Ayo, banyak perpecahan, banyak kegagalan mungkin, banyak pertengkaran, kepahitan dalam bisa rumah tangga. Mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi kebenaran hidup. Angkat kedua tangan kita dengan kata-kata lebih keras lagi. Penuhilah hidupku, haleluya. Penuhi hidupku dengan roh. Pakai hati, bukan menjadi sandungan, tetapi menjadi saksinya Tuhan. Mulai sekarang ini, ayo jujur di hadapan Tuhan. Seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan? Jangan lagi hidup dalam dosa. Mohon kepada Tuhan. Di pantai itu kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebagai mohon, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang. Sungguh kami harus mengalami perubahan hidup mulai hari-hari ini Tuhan. Jangan ada pertengkaran, jangan saling menyalahkan, tetapi saling mengaku dan mengampuni, menjadi saksinya Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, taat dengar-dengaran, hidup dalam kesucian, saling mengasihi. Mohon kemurahan-Mu, tidak terikat oleh karena keadaan dunia ini, tetapi semakin setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan. Berubah, jujur, percaya, mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu
di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pujian Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian, saya mau iring Yesus. Haleluya. Pujian tadi lagi. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Saya mau iring sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikuti. Meskipun saya menderita dalam ibadah kita selama sepekan ini berjalan seperti biasa. Selasa ibadah doa penyembahan 18.30, lalu Kamis ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci 18.30, Sabtu ibadah kaum muda mudi remaja 18.45, ibadah raya seperti hari ini pukul 10, dilanjutkan ibadah sekolah minggu. Ya, selesai ibadah ini, ya pengumuman saya di grup, kita akan lanjutkan setelah ibadah sekolah minggu ibadah pelayanan kasih. Ya, kita lanjutkan ibadah pelayanan kasih di rumah Bapak Rahel Panjaitan, ya, di sebelah pastori di sini. Ibadah pelayanan kasih. Baik, puji Tuhan, tidak ada lagi pengumuman. Kita segera tamatkan ibadah ini. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Mohon kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Gembalakan kami semua kawanan domba Tuhan sampai menjadi anggota tubuh Kristus, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Hanya jujur percaya, tidak sanggup berbuat apa-apa. Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami, menolong kehidupan kami, supaya kami bisa mengikut Tuhan, menjadi saksi kebenaran. Mohon kemurahan Tuhan di tengah kami. Hamba berdoa bagi kehidupan kami seluruh sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan, pegawai bank, karyawan swasta, sales, marketing, jual beli sepeda motor. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Demikian juga baik pedagang buah-buahan juga, nanas juga Tuhan berkati. Sembako, bahan pokok sehari-hari, grosir, Tuhan berkati semuanya. Baik juga becak petani, transportasi online, NGO, usaha-usaha di rumah, tukang masak di rumah makan, Tuhan berkati semuanya. Karyawan swasta juga, usaha lainnya juga, Tuhan tolong semuanya. Baik peternakan, pensiunan, Tuhan berkati. Omset pendapatan yang sudah mulai menurun, mohon kemurahan-Mu angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memerintahkan berkat dalam nikah rumah tangga kami. Mohon kemurahan Tuhan, tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Hamba berdoa untuk kesaksian, Tuhan tolong juga, ya, baik kesaksian Ibu Aritona, buat keluarga 6 guru kami di Tanah Jawa, Tuhan kuatkan mereka, kuat ibu hati, penghiburan oleh Roh Kudus, menolong kehidupan mereka semuanya. Baik juga kesaksian Ibu
Priscila, keluarga Situngkir Boru Manalu, pasca operasi juga Tuhan tolong biarlah betul-betul mengalami pemulihan daripada Tuhan, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran. Tuhan berkati semuanya. Baik juga keluarga besar daripada abangnya Ibu Priscila yang sudah dipanggil Tuhan, mohon kekuatan Roh Kudus menghibur mereka. Mungkin hari-hari besok atau ke depan dalam pemakaman yang Tuhan tolong semua, berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ibu Felix juga Tuhan, mohonlah kemurahan Tuhan, tetap kuat teguh hati. Apa yang Tuhan kerjakan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan tolong semua sidang jemaat Tuhan dalam pergumulan, baik juga dalam utang piutang, mohon ampuni kami dapat menyelesaikannya tepat waktunya. Demikian juga yang merindukan anak juga, Tuhan tolong. Kebutuhan-kebutuhan anak sekolah juga, kuliah juga, Tuhan tolong semuanya. Buka jalan, mohonlah kemurahan Tuhan. Masalah-masalah pribadi, masalah-masalah dalam nikah, rumah tangga, mohon kemurahan Tuhan. Kami dapat menyelesaikannya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kami hanya berserah berharap kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak menolong kehidupan kami. Kaum muda juga masa depan, kaum muda baik pekerjaan juga, baik perjodohan juga, mencari pekerjaan juga, Tuhan tolong semuanya. Buka jalan Tuhan yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selesai ibadah ini, lanjut ibadah pelayanan kasih, buka rahasia firman Tuhan. Kami beribadah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami disegarkan, dikuatkan. Selesai ibadah semua ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga menyertai kami tiba siang selamat di rumah. Kembalikan dalam jam-jam ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk bekerja Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga dalam bentuk apapun. Balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.